transaksi yang cukup besar untuk XAUUSD itu sendiri. Nah, di sini kita bisa perhatikan juga ya, ketika harga break dari area 1931 ya, poin 7, dia itu langsung rally ke bawah. Dia langsung ke bawah dan dia tertahan di area ini ya, dia tertahan di level 1809. Kenapa sih dia bisa bertahan di area ini? Kita lihat lagi nih di volume profilnya. Oh, ternyata volume profile daerah sini ya nih, yang ini nih kalian perhatikan nih, itu memiliki jumlah transaksi yang lebih besar dibanding dengan level-level sebelumnya ya, dibanding dengan yang ini dan juga yang bawah-bawahnya. Jadi level ini ya mulai dari harga 1805 sampai sini 16.8 itu memiliki volume profile yang cukup besar untuk menopang atau mensupport dari harga si XAUUSD ini sendiri. Makanya kalau kita perhatikan di sini ya, kalau kita perhatikan si XAUUSD ini tidak menembus area ini. Tuh, kita lihat tuh. Jadi hanya shadow break aja. Ya, dia nggak tembus benar-benar ke bawah, karena kalau kita perhatikan juga di area sini itu ada demand area, jadi di sini nih. Sini ada demand areanya dia. Jadi dia nggak break dari area demand ini. Oke. Nah, ini demand area dia, ini adalah volume transaksi yang cukup besar. Makanya dia itu pullback di daerah volume transaksi yang ini. Jadi kalau untuk warna ini nih, kita cukup perhatikan mana yang lebih besarnya aja transaksinya. Nah, kita bisa ambil atau bisa jadikan level tersebut menjadi patokan kita untuk eksekusi harga ya, seperti entry atau bisa sebagai set stop loss yang ke TP kita. Nah, di sini kalian bisa perhatikan kan, di sini ini volumenya besar, maka pas dia turun atau break dari si 1931.7, dia itu langsung menuju ke area sini. Nah, di sini nih volumenya ini nih, itu kan dia volumenya cukup besar juga yang ini ya. Makanya kalau kita perhatikan, kita tarik garis ya dari sini ya ke sini. Nah, dia itu sempat tertahan di area ini di 1853 sampai 1864. Kita perhatikan nih, pertama dia tembus, dia jatuh nih, dia drop down, lalu dia turun di sini ya, tertahan karena ini adalah area volume yang cukup besar untuk dia. Kita bisa perhatikan mulai dari indikator besar volume transaksinya di sini ya, makanya dia tertahan di area ini nih. Baru dia tuh lanjut turun kembali ke bawah. Kenapa? Karena dia nggak bisa menembus area volume yang ada di sini. Ini kan volume besar juga yang ini nih. Ini volume besar juga ya, karena dia nggak bisa tembus area ini, maka dia turun kembali ke bawah. Tuh, kalian bisa perhatikan ya, setiap pergerakan dari XAUUSD ini dia mengacu pada volume profile yang ada di sebelahnya ini, yang ada di sini. Pertama dia itu pullback dulu di sini, dia mantul, dia langsung turun ya. Ini bahasa itu ini kayak tempat target tujuan pertama dia, lalu ini tujuan kedua dia ya, lalu ini tujuan ketiga dia di bawah sini. Nah, di sini kalau kita perhatikan, dia itu udah mulai pullback nih. Tadinya kan dia belum pullback ya, karena dia masih belum bisa break dari height yang sebelumnya. Ini kan height yang sebelumnya, ini height yang sebelumnya, ini height yang sebelumnya, lalu ini height yang sebelumnya, ini height yang sebelumnya. Karena dia sudah mencapai area yang cukup rendah ya dari si volume profile ini, maka dia melakukan pullback area. Tapi kalau dia nggak bisa tembus dari area 1853 sampai 1864 ya, maka sama ini nanti pergerakannya akan turun lagi ke bawah sini. Kalau dia nggak bisa tembus dari area ini nih, dia akan turun lagi ke bawah sini untuk melakukan retest kembali ke area demand yang di bawah ini. Kenapa? Karena dia nggak bisa tembus ini. Ya, sama halnya dengan yang sebelum-sebelumnya nih. Kalau kita perhatikan, dia turun ya, dia turun terus nggak bisa tembus area ini nih, dia retest nih, turun lagi, dia retest lagi nih di daerah sini nih, nggak tembus nih volume profile yang ini nih, dia turun lagi sampai di sini